Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Oke, setelah kemarin kalian menghadapi PTS, maka pada hari ini, pada minggu ini kalian sudah belajar seperti biasa. Dan pada hari ini Bapak akan mulai dengan materi yang baru ya, di bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi ya. Secara umum, ini adalah pembelajaran yang nanti akan kita lakukan ya. Dari yang pertama getaran, ini nanti kita akan belajar tentang frekuensi, periode, dan amplitudo. Sementara pada gelombang, ini ada beberapa jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk bagian bunyi, nanti yang menjadi pokok bahasanya adalah tentang jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, dan gejala yang diamati. Ya, terutama gejala-gejala ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan itu berkaitan dengan bunyi. Oke, yang pertama adalah tentang getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap. Nah, satu getaran ini merupakan gerakan bolak-balik atau satu kali penuh ya. Jadi kalau misalnya dia dimulai dari titik A, maka nanti akan kembali ke titik A lagi. Itu satu gerakan bolak-balik secara penuh. Kemudian kalau kita menggunakan ilustrasi yang ada di gambar ini, maka yang namanya satu getaran dimulai dari titik A, kemudian kita ke O, kemudian ke B, kembali ke O lagi, dan terakhir adalah kembali ke A. Ya, itu satu getaran. Kemudian frekuensi getaran. Apa yang dimaksud dengan frekuensi getaran? Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satuan waktu atau dalam satu sekon. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana N itu menunjukkan jumlah atau banyaknya getaran, kemudian F menunjukkan frekuensi dalam satuan Hertz atau disingkat Hz, kemudian waktu diukur dalam satuan sekon atau detik. Kemudian periode getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran, dimana kalau ada hubungan atau korelasi antara T besar periode dengan frekuensi adalah T besar sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Tapi rumus periode sendiri juga bisa diubah menjadi T besar sama dengan T kecil dibagi N ya. Dan keterangan T periode satuannya dalam sekon, kemudian F frekuensi satuannya dalam Hertz. Berikutnya contoh soal ya. Dalam 0,5 menit atau dalam setengah menit terjadi 6000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, ini sebenarnya kita bisa tulis dulu D1 atau variabel yang diketahui ya. D1 T kecil sama dengan setengah menit dirubah ke sekon sama dengan 30 detik atau 30 sekon. Kemudian ini sebagai N ya, N-nya sebanyak 6000 getaran. D2 yang ditanya adalah frekuensi berarti F dan periode berarti T besar. Untuk mencari F sama dengan banyaknya getaran tiap satuan waktu, maka F sama dengan N per T. 6000 dibagi dengan 30 sama dengan 200 Hz. Untuk T besar ya, periode sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 200 sama dengan 0,005 sekon ya. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, sebuah benda melakukan gerak bolak-balik selama 5 menit sehingga memiliki frekuensi 600 Hz. Berapakah jumlah getaran benda tersebut dan berapa periodenya? Sama ya, kita tentukan dulu variabel yang diketahui adalah T 5 menit berarti 5 kalikan 30, 5 kalikan 60 berarti 300 sekon, kemudian frekuensi F-nya 600 Hz. Untuk menentukan jumlah getaran N sama dengan F kalikan T
sama dengan 600 dikalikan 300. 300 dari mana tadi? Ya, dari menit dirubah ke sekon. Sama dengan 180.000 getaran. Kemudian menghitung periode bisa menggunakan rumus langsung ya, 1/F. Ya, F-nya karena di sini sudah ada. Jadi 1/600 atau menggunakan penjabaran juga boleh ya, T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N sama dengan 300 dibagi 180.000. Hasilnya adalah 1/600 sekon. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kemudian yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik kesetimbangan benda. Perhatikan ayunan matematis berikut ini memiliki 5 titik ya, dari A, B, C, D, dan E. Titik C ini kita sebut sebagai titik kesetimbangan dalam keadaan diam, ya, ini akan tegak lurus dengan bidang. Sementara titik C sampai A ini kita sebut sebagai amplitudo atau simpangan terjauhnya. Sementara dari titik C ke B itu kita sebut sebagai simpangan. Nah, untuk misalnya, Pak, satu getaran kalau dia posisinya seperti ini bagaimana, Pak? Satu getaran itu dimulai dari titik awal dia mulai bergerak sampai kembali ke titik tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dia dimulai dari A, maka nanti awalnya dari A, kemudian menempuh lintasan dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke D lagi, ke C, ke B, kembali ke A. Itu satu getaran. Nah, oke ya. Itu dulu untuk pembelajaran tentang getaran. Jika nanti ada yang kurang jelas, mau diperdalam, nanti kita kupas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Terus belajar dan selalu semangat. Terima kasih.